Shalom, puji Tuhan. 9 Januari 2021, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk kita berkumpul bersama, bersekutu bersama dalam firman Tuhan. Kiranya apa yang kita lakukan ini bukan menjadi sesuatu yang sia-sia, tapi Roh Kudus yang menyempurnakannya, supaya kita boleh dibangun, terus dibentuk, dibawa, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kami masih diizinkan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh memberikan hikmat-Nya, menuntun kami dalam hikmat yang daripada-Mu, untuk kami mengerti kebenaran firman, untuk kami boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita buka Efesus pasal yang ke-5 dan sekarang kita sampai di ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa. Dikatakan ucaplah. Ekspresikan, ungkapkan perasaan yang dapat didengar oleh orang lain. Ucaplah. Mengucap apa? Syukur. Syukur berbicara tentang terima kasih. Ekspresikan terima kasihmu. Ucapkan syukurmu. Ucaplah syukur, atau dengan kata lain bersyukurlah. Ini bukan satu kali ini aja ditulis dalam firman Tuhan. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, kita akan sering sekali menemukan bersyukurlah, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bersyukurlah dalam kitab Mazmur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam perjanjian baru dikatakan di sana Tuhan Yesus bersyukur, mengucap syukur, memecah roti, mengucap syukur dulu, bersyukur kepada Bapa. Paulus dan rasul-rasul yang lain, mereka berdoa dan mengucap syukur. Dan Paulus bukan hanya dalam kitab Efesus, tapi dalam kitab-kitab lainnya juga berulang kali mengatakan, dalam kitab Efesus, dalam kitab Tesalonika, dalam kitab Kolose, mengucap syukurlah, bersyukurlah. Berulang-ulang kita temukan hal ini. Ini menandakan apa? Yang pertama, menandakan pentingnya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa bersyukur itu penting? Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama-sama. Yang kedua, kenapa kira-kira ya kok ini sering kali dikatakan bersyukurlah, dicontohkan lewat tindakan-tindakan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kenapa? Karena mungkin ini pertanda bahwa seringkali kita ini, walaupun kita menganggap bersyukur itu kelihatannya sepele, kelihatannya remeh gitu ya. Tinggal ngomong terima kasih Tuhan, tinggal bersyukur gitu aja ya. Tapi kenapa kok perlu sampai diucapkan berkali-kali, diingatkan kepada kita berkali-kali? Mungkin karena kita gampang sekali untuk menganggap remeh hal itu, sehingga kita melakukannya tanpa memaknainya. Contohnya, seberapa dari kita yang mau makan berdoa dulu? Kalau kita berdoa sebelum makan, apa yang kita ucapkan? Saya rasa sebagian besar akan mengucap syukur atas makanan itu kan. Terima kasih Tuhan atas makanan ini. Terima kasih atas berkat-Mu. Tapi berapa yang karena kebiasaan, maka doa itu, maka ucapan syukur itu, akhirnya hanya ucapan bibir saja. Dan ketika kita selesai berdoa, kita berkata amin, kita mulai makan, dan apa yang kita makan tidak sesuai dengan selera kita, kita mulai mengomel, kita mulai bersungut-sungut, menggerutu. Iki masakan kok wasin iki sing masak njaluk rabi ta ya apa? Makan tempe lagi, kapan aku iso sehat nek kayak ngene bendina mangan tempe? Ngomel, bersungut-sungut, menggerutu, padahal sebelumnya kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini peringatan kepada kita bahwa bersyukur itu penting, dan bahwa bersyukur itu jangan dianggap remeh, jangan hanya dianggap sebagai ritual, tapi sesuatu yang harus dimaknai. Nah, kenapa bersyukur itu penting? Karena bersyukur itu
berarti pengakuan kita akan kedaulatan Tuhan. Saat kita mengucapkan terima kasih, itu artinya kita menerima sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Jadi ada sesuatu yang kita terima dari pihak lain, dan atas sesuatu yang kita terima itu, jadi bukan pekerjaan kita, ada sesuatu yang kita terima dari orang lain, entah itu wujudnya barang, entah itu wujudnya bantuan atau yang lain. Dan itu diberikan kepada kita, dan kita sebagai rasa syukur kita mengucapkan terima kasih. Nah, dalam kaitan hubungan antara kita dengan Allah, ucapan syukur adalah ekspresi pengakuan bahwa apa yang atasnya kita mengucap syukur itu adalah dari Allah. Apa yang atasnya kita mengucap syukur adalah dari Allah. Artinya apa? Artinya Allah ada dan Allah bekerja dan Allah memberikan kepada kita. Dan apa yang diberikan itu sungguh layak disyukuri. Oleh sebab itu kita mengucap syukur. Kita tidak bisa berkata, aku percaya Tuhan ada, aku menyembah Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan, tapi tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu Tuhan kita pandang sebagai apa? Jadi mengucap syukur penting sekali. Kenapa? Karena itu adalah wujud pengakuan kita bahwa Allah ada, bahwa Allah bekerja, bahwa Allah turut campur tangan, bahwa Allah memberikan kepada kita hal-hal yang layak kita berikan syukur kepadanya. Dan yang kedua, bukan hanya Allah bekerja, tapi rasa syukur itu menunjukkan kepercayaan kita bahwa apa yang dikerjakan Allah itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukankah itu yang firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan di situ kita percaya, di situ kita bukan jadi orang Kristen yang mengaku percaya Allah, tapi pilih-pilih. Aku hanya mau bersyukur kalau aku diberi ini. Aku hanya mau bersyukur kalau aku menerima ini. Enggak. Dalam Efesus pun diberikan kemudian penjelasan. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Senantiasa dan atas segala sesuatu memberikan ruang lingkup. Apa ruang lingkupnya? Tidak ada, nggak ada batasan. Dalam mengucap syukur dikatakan senantiasa. Senantiasa ukuran waktu. Ukuran waktu nggak dikatakan sekali setahun, 3 kali sehari, nggak, 5 kali sehari. Nggak, mengucap syukur itu senantiasa. Kapan saja. Atas apa? Atas segala sesuatu. Jadi benar-benar nggak ada batasan dalam kita mengucap syukur. Itu bukan sesuatu yang situasional. Jika dalam situasi seperti ini, maka ini saat aku untuk mengucap syukur. Enggak. Senantiasa atas segala sesuatu. Wujud kita percaya bahwa Allah ada dan Allah bekerja dalam segala hal, dan apa yang dikerjakannya itu untuk kebaikan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang menarik di sini, Efesus pasal 20, ini yang mengaitkan antara ucapan syukur dengan kepenuhan roh. Kalau kita tarik mundur di ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 18 berkata itu roh kudus. Dan di ayat 19 kita diingatkan mengekspresikan dengan puji-pujian yang dapat didengar oleh orang lain. Puji-pujian bagi Allah, sepenuh hati kepada Allah, yang diperdengarkan kepada orang lain, supaya olehnya orang pun bisa dibangun. Sama seperti ini kemudian di ayat yang 20, ucaplah syukur. Supaya dengan pengucapan syukur itu orang bisa mendengarnya dan orang bisa dibangun olehnya. Jadi, dalam konteks Efesus pasal 5 kita bisa berkata bahwa ciri-ciri atau karakteristik orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang mengucap syukur. Bukan orang yang nggak sadar, bukan orang yang geblak terus kemudian ditanya, nggak ingat apa-apa, itu kepenuhan roh. Bukan orang yang berkata-kata yang nggak bisa dimengerti bahkan oleh dirinya sendiri, apalagi orang lain. Ayat 18 ngomong jangan mabuk, itu orang mabuk itu kalau ngomongnya ngaco, ngelantur itu orang mabuk. Pingsan, tidak sadar, itu orang mabuk. Penuh dengan Roh Kudus bukan seperti itu. Penuh dengan Roh Kudus dikarakteristikan sebagai apa? Orang yang mengekspresikan syukurnya dengan puji-pujian rohani, dengan lagu-lagu, dengan kerinduan membangun sesama, ketulusan melakukannya bagi Tuhan. Dan yang sekarang, orang yang mengucap syukur, itu karakteristik orang yang penuh dengan roh. Nah,
ada konsep Tritunggal juga yang diajarkan di sini. Penuh dengan roh, ayat 18, mengucap syukur dalam nama siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Penuh dengan roh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada siapa? Allah dan Bapa kita. Jadi ada konsep kealahan juga yang disampaikan di sini. Ini kiranya melengkapi pemahaman kita tentang mengucap syukur itu kepada siapa, mengucap syukur itu kapan, mengucap syukur itu karena apa, mengucap syukur itu dimampukan oleh siapa. Dipenuhi roh, orang yang dipenuhi roh akan dimampukan untuk mengucap syukur, akan nyata dalam ucapan syukurnya. Kepada siapa? Tuhan, dalam nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah satu nama yang padanya kita taruh pengharapan sepenuhnya, sumber rasa syukur terbesar kita, sebab oleh pengorbanannya kita ditebus, oleh pengorbanannya kita dilayakkan untuk kembali kepada sorga, dan mengucapkan syukur itu kepada siapa? Allah Bapa, Allah yang merancangkan dan mengerjakan segala sesuatunya. Mari kita berdoa bersama-sama, kiranya perenungan ayat ini boleh mengingatkan kita untuk mensyukuri segala sesuatu yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang Allah kerjakan. Dan rasa syukur itu bukan hanya ritual, bukan hanya kebiasaan, tapi benar-benar dimaknai, benar-benar dari hati, dari iman kita, dari percaya kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami diingatkan bahwa bersyukur seharusnya menjadi bagian dari hidup orang yang baru, manusia yang baru di dalam Kristus, orang yang dipenuhi oleh roh. Kiranya kami boleh mengucap syukur dengan segenap hati, bukan kebiasaan saja, tapi benar-benar keyakinan, dengan keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan, bahwa Allah berdaulat dan apa yang dikerjakannya itu baik. Walau kadang kami susah mengertinya, dalam pemahaman kami sukar untuk memahami kenapa ini terjadi. Tapi kami diingatkan, percaya bahwa segala sesuatu atas izin Tuhan, bahwa segala sesuatu tidak melebihi kekuatan kami, bahwa segala sesuatu dikerjakan oleh Allah yang merancangkan kebaikan bagi hidup kami. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami, sehingga kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kepada Allah Bapa yang merancangkan dan mengerjakan segala sesuatunya, Allah yang menopang semesta, Allah yang mengatur hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ucapkan syukur senantiasa, kurangi bersungut-sungut, jangan marah-marah. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur kita. Amin. Tuhan memberkati.